Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah haqqut tilawah. Hak tilawah membaca Al-Quran Al-Karim. Abbar Al-Quranu 'an al-fi'atil muhtadiyah min ahlil kitabi bi annahum yatlunahu haqqa tilawatihi wa huwa ta'birun 'amiqun. Al-Quran mengungkapkan tentang sekelompok orang-orang mendapat hidayah dari ahlul kitab, dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka sadar dapat hidayah. Allah mengungkapkan dengan ungkapan yatlunahu, mereka membaca Al-Quran, membaca Alkitab haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya pembacaan, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, memahaminya dan ingin mengamalkannya. Wa huwa ta'birun 'amiqun, ini ungkapan yang sangat dalam. Fi tafsir al-Mizan 'an al-Imam Ja'far bin Muhammad as-Shadiq alaihi salam, fi tafsir hadhil ayati yurattiluna ayatihi wa yatafaqqahuna bihi wa ya'maluna bi ahkamihi wa yarjuna wa'dahu wa yakhafuna wa'idahu wa ya'tabiruna bi qisasihi wa ya'tamiruna bi awamirihi wa yantahuna bi nawahihi. Ma huwa wallahu hafidha ayatihi wa darasa hurufahu wa tilawatu suwarihi wa darsi a'syarihi wa akhsamihi. Hafidhu hurufahu wa adha'u hududahu wa innama huwa tadabburu ayatihi wal 'amalu bi ahkamihi. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Artinya di dalam tafsir Al-Mizan dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam yang menafsirkan ayat ini, ayat yatlunahu haqqa tilawati, bahwa mereka ahlu kitab membaca Al-Quran dengan sepenuhnya, sepenuh hati, dengan sesungguhnya. Artinya mereka itu membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Alkitab, mereka berusaha memahaminya, dan mereka setelah memahaminya mengamalkan dengan hukum-hukumnya. Mereka mengharapkan janji-janji baik dari Allah, berupa kenikmatan, surga, keberkahan, dan lain sebagainya. Mereka takut dari ancaman Allah, dan mereka juga mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sampaikan. Mereka mematuhi perintah-perintah Allah, dan mereka menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti mereka menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga huruf-hurufnya, yang membaca dengan sesungguhnya dan secara serius, begitu. Kemudian ini tidak akan terjadi kecuali dengan tadabbur, dengan merenungkan ayat-ayatnya, mengamalkan hukumnya dan sebagainya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Allah yang Allah turunkan, yang kami turunkan pada engkau Muhammad, mubarakun, yang diberikan keberkahan, liyadabbaru ayati, untuk ditadabburkan, untuk direnungkan dan dipahami ayat-ayatnya. Itulah beberapa bukhus atau pembahasan terkait untuk kesempurnaan tafsir minggu yang lalu. Baiklah, kita masuk pada ayat yang baru, tafsir yang baru, pada halaman 104, tafsir surat Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, uzkuru, ingatlah, ni'mati, nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan, telah melebihkan kalian daripada seluruh alam semesta ini. Kemudian dikhatab pada Bani Israel juga, wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana tidak seorang jiwa pun dapat membalas jiwa yang lain. Wala yuqbal minha adlun wala tanfu syafa'atun, juga keadilan tidak bisa diterima.
syafaat tidak bisa bermanfaat. Wala hum yunsarun, pada waktu itu mereka tidak mendapat pertolongan sama sekali. Tafsirannya adalah marratan ukhra yatajhul khitabul ilahi ila bani Israel yudzakkirahum bin ni'amil lati uhitu biha. Sekali lagi pada ayat ini khitab ilahi itu ditujukan kepada kaum Bani Israel. Mereka diajak untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, yang telah melingkupi mereka. Fataqulul ayatu, ayat mengatakan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ini ajakan dari Allah, seruan pada mereka agar mereka mengingat nikmat Allah untuk disyukuri. Ya, bahkan mereka diutamakan daripada alam semesta. Ay ala kulli man kana ya'ishu fi dzalika zaman. Artinya Allah telah mengutamakan kaum Bani Israel atas orang-orang yang hidup pada zamannya tersebut. Bukan di setiap zaman ya, pada zaman mereka tersebut. Kullu ni'matin tuqtaranu bimas'uliyatin. Setiap nikmat pasti dibarengi dengan adanya tanggung jawab, mas'uliyah. Wa tuqtaranu biltizamin wa takrifin ilahiyyin jadidin. Bahkan juga setiap nikmat itu harus ada konsekuensi untuk melaksanakan tugas-tugas ilahi tertentu. Walidzalika qala subhanahu fil ayati taliyah, karena itu Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada suatu hari yang tidak seorang jiwa pun bisa membalas jiwa yang lain. Wala yuqbal minha sya'adlun wala tanfa syafa'atun. Keadilan tidak akan diterima, ya, fidyah atau apa tebusan tidak akan diterima, juga syafaat tidak ada manfaatnya illa biiznillah, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'u ahadun ghairallahi ay yusa'ida ahadan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat menolong hambanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan tersebut. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsiran ayat 122 dan 123 secara singkat yang menjelaskan bahwa kaum Bani Israel, juga tentunya kita ini semuanya diajak untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Dan Allah telah mengutamakan kita ini manusia dari makhluk yang lain. Yang berikutnya kita disuruh mengingat tentang suatu hari kiamat, hari akhirat yang tidak ada syafaat, tidak terima syafaat melainkan dengan izin Allah. Tidak diterimanya tebusan ya atau sogokan atau yang lainnya melainkan Allah yang memberikan bantuan pada hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman. Walahum yunsurun, dan mereka orang kafir, orang musyrikin yang membangkang tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat tersebut. Ini ayat yang sepintas atau selahiriah ditujukan kepada kaum Bani Israel, tetapi sifat ayat berlaku umum, bukan hanya untuk mereka, bahkan untuk kita sampai pada hari kiamat. Itulah sebagaimana berlakunya ayat seperti itu, sebagaimana ayat-ayat yang lain. Walaupun kisah itu khusus terjadi pada masa tertentu, pada bangsa tertentu, tetapi ayat tersebut memberikan pelajaran buat kita, juga mengajak kita seluruh umat manusia agar mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada dan kemudian mengamalkan apa yang bisa diamalkan.